Oke, udah Mas. Ya, tadi disebutkan ya. Udah ya. Halo, Oh, masih sama Mas. bersama. Halo, saya tes 1 2 3. Halo, halo, Oke. dengar. Oke. Dengar Mas. Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada yang kewajiban. Kita seringkali lupa, manusia lupa tentang kewajibannya. Kita sedang menuntut soal hak, tapi kemudian lupa dengan kewajibannya. Misal kita berpendapat di media sosial atau kemudian kita melakukan apapun, tapi kemudian kita lupa dengan kewajiban bahwa jika kita kewajiban kita bisa kita bebas di media sosial, kita nggak boleh bekerja, itu kan kewajiban kita ya, kita nggak boleh menghina, bisa di maya, bisa di nakal ya, bisa kita melakukan apapun, tapi kemudian kita juga lupa kewajiban kita kan. Yang manusia sendiri itu kan sering begitu. Kasus-kasus lagi misal kemarin kasus soal kasus soal FPI yang kemudian dibunuh itu, dan sahabat-sahabat tahu itu ya, tahu itu semua ya. Jangan kira itu adalah murni memang murni murni memang penembakan yang dilakukan oleh polisi karena politik melawan. Itu adalah ada konspirasi di situ kan, ada propaganda di situ. Bagi saya kemarin itu adalah kasus sama FPI itu udah melanggaran berat banget bagi saya. Itu ada konspirasi di situ. Kalau kemudian kemarin saya diskusi dengan ada DPR lah, ada kemudian parlementer itu, kemudian teman-teman yang kemudian di isu soal HAM, soal FPI itu kemarin memang itu dibuat bahwasanya memang itu butuh, tidak ada perlawanan, ada sih perlawanan, tapi kemudian memang itu yang dibutuh 6 orang itu sebagai peringatan untuk FPI jangan main-main dengan negara. Nah, saya katakan tadi ada action interest sama dengan interest. Ini ada, langsung saya ya, ada pertanyaan ya. Bagaimana itu Oke, salah saya soal ini, kalau benar dibunuh atau tidak. Ini saya menjawab sebagai ini ya, di soal perspektif hukumnya, nanti sama Pak Islam ini. Oke, dari Pak Abdelia. Ini, seringkali kita kemudian tidak percaya dengan penegakan hukum, atau kemudian dengan penegakan hukum atau operasi hukum, karena karena seringkali terjadi ketidakadilan terhadap penegakan hukum sendiri. Maka masyarakat nggak percaya dengan hukum. Misalnya di hukum, misalnya yang pertanyaan tadi di undang-undang itu kan banyak dihukum mati kan, bisa dipidana apapun, bisa membunuh, itu kan bisa dibunuh juga kan itu pidananya. Misal korupsi juga itu juga bisa dibunuh kan itu. Itulah. Sebelum saya menjawab itu, seringkali ini masyarakat atau kemudian manusia itu nggak percaya dengan undang-undang itu karena penegakan hukumnya yang kemudian gagal memformulasikan menjawabkan soal keadilan, soal pemakmuran. Maka masyarakat atau kemudian manusia kemudian kita itu berdoa bahwasanya buat apa sih negara, kita kepercayaan dengan negara kan itu. Nah, itu pertanyaannya bagaimana persepsi dari pemain dan kemudian soal perspektif Islam. Itu yang pertama. Kalau kemudian soal perspektif Islam, seseorang boleh, kalau boleh kemudian dibunuh, boleh kemudian disos, itu asas hidayah. Kita membahas soal asas hidayah dan kitab atau kemudian di Al-Quran itu dasar dari
ketika seseorang itu di fakta UAE dia boleh dipotong potong tangannya, kemudian ketika itu lagi dia dipotong tangan kaki kirinya, kemudian ketika dia pergi lagi dia dipotong tangan kirinya, kemudian lagi dia dipotong tangan kaki kanannya. Nah, itu biasa jenazah kalau misalnya sendiri itu boleh kan ini. Begini kenapa boleh mas? Asasnya begini. Apa dasarnya memang hak asasi itu nggak bisa dibeli. Hak untuk hidup itu Tuhan yang memberikan kita, hak mati itu Tuhan yang memberikan kita. Tapi seseorang kenapa pada masa asasinya itu boleh? Karena seseorang telah melakukan kesalahan. Haknya selalu dibebaskan. Dia lupa kewajibannya. Padahal begitu ya. Halo? Iya mas, Halo? dari tadi suaranya putus-putus. Halo? Iya, Benar? dengar mas, tapi putus-putus. Putus mas, Mana? suaranya. Oh, sinyalnya ya? Masih belum putus? Halo? Masih mas. Masih. Nah. Putus saya nggak tahu ini topiknya apa. Halo? Dengar ya? Iya mas. Mohon maaf, malah nggak ada suaranya ini. Cek. Ada suara nggak? Ada mas? Ada. Iya, benar. Udah ada. Udah. Oke. Saya ulangi lagi ya, sampai mana sih? Pertanyaan yang pertama ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama tadi. Soal koruptor itu ya. Gimana? Pertanyaan pertama udah cukup jelas kok Mas. Mungkin pertanyaan kedua yang model tadi. Oh, yang pertama udah jelas. Itu intinya ini. Oke, cukup jelas. Itu Islamnya ya. Tapi kemudian, bentar, saya langsung dulu di ini. Kemudian nanti ada salah persepsi. Dalam hukum di Indonesia ya, sebenarnya memang prosedurnya seperti itu kan itu. Bisa dihukum mati kan itu. Bisa dihukum mati. Misal lah dalam kasus yang kemudian terbaru aja, kemudian bisa sahabat-sahabat bisa logikanya bisa kemudian lebih mudah kan itu. Misal kemudian kasus kemarin Suryadi Batubara kan itu. KPK sudah menyatakan bahwasanya siapapun yang korupsi soal bansos di ini era pandemi maka dihukum mati kan itu. Tapi nyatanya kan enggak. Ini proses pengadilan, tapi kemudian isu yang berkembang Suryadi nggak bisa nggak bisa dihukum mati kan itu. Ya karena ada faktor politik di situ kan itu. Itu salahin. Tapi kemudian dalam HAM-nya, saya kira orang yang kemudian korupsi itu bisa dibunuh, saya sepakat. Itu bukan pelanggaran HAM. Selama pelanggaran itu ya pelanggaran korupsinya yang dibuat itu sepadan dengan hukuman matinya. Misal nih contoh kasus korupsinya bisa 1 juta, kalau dihukum mati kan nggak sesuai gitu ya.
harus ada standarisasinya. Misal baru kemudian orang yang korupsi 2 triliun bisa dibunuh, itu fair mungkin ya, dan begitu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, dalam pada kasus demo penembakan masyarakat dan mahasiswa. Nah, sebenarnya penembakan, saya sekalian jawab nih ya, kasus Munir kemudian dan sebagainya itu ya, penembakan sipil kemudian penembakan mahasiswa dan sebagainya, itu sebenarnya sama kasusnya, kepentingannya juga pun sama kan itu bagi saya pelanggaran HAM kalau itu kan itu. Contohnya mahasiswa kemudian Munir Wisitugul karena berbeda pendapat kemudian dia dibunuh dengan pelan-pelan kan itu, secara di bawah tanah dan sebagainya itu kan. Bahwasanya di sisi lain negara menjamin hak-hak rakyat kan itu. Gini sahabat, seseorang yang kemudian terlalu frontal berpendapat, terlalu mengkritik pemerintahan, padahal dia benar kan itu menurut dia, tapi kadang kita kalah dengan para politisi ataupun kemudian penguasa yang menjabat kali itu, karena dirasa jabatannya diganggu kan itu. Misal sahabat Munir ataupun Wisitugul, benar bagi saya itu adalah pelanggaran HAM. Wisitugul, sahabat Munir, kemudian mahasiswa yang kemudian mengalami penembakan dan masyarakat di Jogja dan sebagainya mengalami pukulan dan sebagainya itu ya, itu adalah bagi saya adalah pelanggaran HAM yang berat. Kenapa? Karena negara ataupun penguasanya itu sewenang-wenang membunuh gitu ya. Misal sahabat Munir, sahabat Wisitugul berpendapat kemudian karena itu mengkritik ataupun mengkritik negara, kemudian menakut pejabat yang kemudian bersangkutan negara itu, maka penguasa yang kala itu menjabat itu merasa terganggu kan itu, merasa terusik bahwasanya jabatannya kok diusik oleh Wisitugul ataupun Munir kan itu, dengan kata-katanya, dengan bis-bisnya Wisitugul dan Munir dengan kasusnya membela kaum bawah dan sebagainya. Maka ada penguasa yang kemudian itu merasa terusik jabatannya kan begitu, ini secara politiknya. Maka penguasa itu menggunakan segala cara agar kemudian Munir Wisitugul mahasiswa itu membungkamkan diri kan itu, tanya dengan dibunuh kan itu. Nah bagi saya itu pelanggaran HAM yang berat kan itu. Tapi itu adalah pelanggaran, kita sepakat semua itu adalah pelanggaran yang berat dengan itu. Mahasiswa yang kemudian dipukuli, mahasiswa yang dipukuli oleh aparat dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kemudian itu kita sudah selesai ya soal Munir dan Wisitugul, bahwasanya itu adalah pelanggaran berat karena Wisitugul Munir itu kalem ketika menyatakan pendapatnya, kemudian dia memperjuangkan hak masyarakat dan Wisitugulnya sendiri ataupun Munir, tapi kemudian dibunuh. Kalau Munir kan dibunuh di pesawat, diracuni dan sebagainya, itu konspirasi juga kan itu. Tapi soal kita bahas soal demo mahasiswanya, pertanyaan nomor 2, penembakan mahasiswa dan sebagainya. Kadang kita juga harus fair gini. Kadang mahasiswa ketika melakukan demo penegakan hukum atau aparat hukum itu juga presif terhadap mahasiswa. Tergantung kita juga harus melihat kasus hukumnya, melihat fakta hukumnya bagaimana kan itu. Jangan kemudian kita terbelenggu dalam HAM dan kemudian kita mahasiswa, sebagai mahasiswa itu mahasiswa dan sebagainya itu, sampai kemudian kita melupakan fakta hukumnya. Oke lah, kita boleh lah sebagai mahasiswa semakannya menggelora dan sebagainya kan gitu. Bukan kemudian saya meredupkan semakannya sahabat-sahabat, bukan. Tapi misal kita lihat kasus-kasus, berapa kasus lah. Misal kemarin ada kasus yang kemudian mahasiswa dipukuli dan sebagainya itu ya, kan banyak ada mahasiswa, kita belum tahu apakah mahasiswa itu melakukan anarki, jangan-jangan iya kan itu. Kemudian polisi itu membahas dengan represif. Bagi saya itu diperbolehkan. Itu bukan lagi pelanggaran HAM.
Karena gini, mahasiswa anarki itu udah salah kan itu. Anarki itu udah melanggar hak itu sendiri, udah melanggar kewajiban bagi hak anarki itu udah melanggar melanggar kewajiban. Maka polisi ketika represif itu ya berarti haknya dia represif itu, karena itu udah melanggar kewajiban kan itu. Maka haknya ya dipukuli dan sebagainya kan itu. Tapi juga ada kasus sih, misal Trisakti dan sebagainya, ada mahasiswa yang hilang itu ya ditembak dan sebagainya. Itu bagi saya memang pelanggaran HAM, dan sampai sekarang negara pun nggak berani, bagi saya nggak berani sih. Kalau kemudian bisa mengusut hal itu, tapi kemudian nggak berani mengungkit hal itu, karena ketika negara mengungkapkan hal itu, kasus itu atau mengungkit hal itu, mungkin ada pejabat atau seseorang yang kemudian bakal kena imbasnya, bakal terusik jabatannya. Ada penguasa seperti itu, misal ya kasusnya Prabowo, pelanggaran Prabowo dan sebagainya itu ya, dengan isu seperti itu. Oke, begitu. Ada feedback? Halo? Halo sahabat. Halo? Halo untuk sahabat Nazar. Oke. Itu untuk feedbacknya tulis di chat ya. Ya bisa Ya. aja Mas. Oke gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini sampai jam berapa? Sampai jam 4 Mas. Sampai jam 4, 1 jam lagi ya. Iya. Udah diskusi aja. Kalau ada yang tanya silakan langsung chat itu ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Di era demokrasi, saya kembali lagi di era demokrasi, di era digital, itu kan manusia bebas menyatakan pendapatnya gitu ya, mau mendapat apapun kan dan sebagainya, nggak ada. Ya bebas kan itu, tinggal ketik kemudian kalau di dunia maya tinggal ketik kemudian tinggal dipost kan, itu kan bebas banget itu ya kan itu. Tapi jangan lupa sahabat, ada undang-undang di situ, ada undang-undang ITE kan itu. Jangan lupa nomornya Undang ITE itu 2008 nomor 16, kemudian diubah untuk 1 2016 kalau salah kan itu. Kemana dicek lagi. Itu ada undang-undang di situ, ada undang-undang ITE kan itu. Yang kemudian itu untuk melakukan untuk peraturan di dunia maya. Nah, seringkali memang pelanggaran HAM itu terjadi banyak terjadi kasus yang kemudian pelanggaran HAM di era digital. Khususnya tadi soal ada seseorang yang menagih utang ke istri Kompolnas atau ke Kapolres itu ya, kemudian malah dia dianggap menghina, kemudian dianggap melecehkan nama baik, kemudian dilaporkan, kemudian dituntut 2 tahun penjara kan itu. Nah, bagi saya itu adalah gimana ya? Itu adalah pelanggaran HAM bagi saya. Karena seringkali undang-undang ITE, jangan lupa sahabat, undang-undang ITE itu lahir di era Jokowi. Bukan era Jokowi, era SBY 2008, kemudian diubah disundur di era Jokowi 2016. Dan kalau itu kan habis Pilpres dan kemudian Pilpres itu ya sejarahnya. Nah, undang-undang ITE seringkali dijadikan ini sebagai alat bagi penguasa aja kan itu. Banyak kok kemudian pasal-pasal karet di undang-undang ITE, misal di pasal 27 sih mengatakan bahwasanya seorang yang menghina dan sebagainya itu ya, menghina, mengucap dan sebagainya. Tapi kan kemudian itu kan kita belum tahu apa sih koridor pelanggaran itu, koridor menghina itu bagaimana, koridor mengucap itu bagaimana kan itu. Maka banyak pasal-pasal yang ada di undang-undang dengan menembak atau membunuh 16 FPI itu kan keterangan dari polisi kan itu, fakta hukum yang kemudian dilontarkan, isu hukum yang kemudian dilontarkan oleh polisi kan itu. Tapi kemudian coba kita berpikir ulang, masa iya kadang benar juga, kadang 16 FPI itu menggunakan senjatanya dari mana dan sebagainya itu, sampai kemudian 16
Laskar FPI itu kok berani mengancam polisi. Tapi kemudian kita fokus ke situ, 8 polisi itu ya, gitu ya. Dengan udah tahu lah, saya pikirnya udah tahu lah nama saya PI. Kalau kemudian kemarin saya diskusi dengan Lukman Jambi itu bahwasanya memang itu disengaja. Pembunuhan 6 laskar FPI itu memang di sini loh. Walaupun memang ada ancaman, ada diskusi dulu sih baru 2 mingguan yang lalu. Nah gini, untuk memberi pelajaran ketika ya mengkritik lah, ketika memerintah dan sebagainya, negara dan sebagainya kan itu kan tanpa adanya aturan kan itu, sampai naik dewi kan itu, maka itu kan mengganggu stabilitas negara. Ada demo, ada kumpulan kemarin itu dan sebagainya, ada kerusuhan dan sebagainya, itu kan mengganggu stabilitas negara kan itu. Nah, kenapa polisi membunuh 16 FPI menurut Kang Lukman itu ini karena untuk memberi pelajaran kepada FPI kan itu, kepada FPI agar kemudian FPI kan diam kan itu. Hal itu terbukti. Nyata sampai sekarang FPI dibubarkan kemudian bungkam. Terbukti kan itu. Takut kan FPI kan itu. Siapa sih orang kemudian nggak takut akan mati kan itu. Terbukti juga pas pemakaman itu yang hadir juga segitu orang kan itu. Tapi kemudian terlepas dari itu pertanyaannya, apakah itu pelanggaran HAM Mas kan itu? Menurut saya itu adalah pelanggaran HAM. Ketika saya menjadi orang hukum kan itu, saya sebagai putih hukum itu Mas, itu pelanggaran HAM bagi saya. Tapi bagi politisi, bagi negara mungkin pelanggaran HAM hukum akan dipolitisir karena itu menyangkut soal FPI kan itu. Contohnya gini Mas, maaf ini busy ya karena ada dan tapi dengar sahabat, benar dengar. Halo? Iya. Sudah. Oke, saya udah yang FPI ini. Tapi gini, bagi para politisi, bagi para pejabat, mungkin itu akan dipolitisir agar kemudian seakan-akan bahwasanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh FPI kan itu. Seakan-akan seperti itu. Seperti yang kemudian kita diketahui di media sosial, kemudian fakta hukum yang dilakukan diinfokan oleh polisi dan pejabat lainnya. Nah begini sahabat, pelanggaran. Kalau dalam kasus kita analisis soal hukumnya itulah pelanggaran, maka kan banyak sih itu ahli hukum yang menyatakan bahwasanya itu adalah pelanggaran HAM kan itu. Begini, aja kita sebagai orang NU atau kemudian ke PMI jangan terfragmentasi atau kemudian kita itu ini jangan sama kita ini ya sebagai fanatik itu boleh, tapi kemudian fanatik yang berilmu kan itu jangan fanatik toh. Kadang kan gini, kita nggak suka FPI, kita nggak suka HTI, kita nggak suka ISIS dan sebagainya, tapi kemudian dengan kefanatikan kita itu kita nggak mampu mengakui hak asasi manusia, paham mbak? Dengan kemudian ketika ada suaan kita terhadap FPI dan sebagainya itu ya, kita nggak suka FPI ya, tapi kemudian seorang itu ketika kita nggak suka FPI ya udah nggak mengakui juga hak asasi manusianya kan begitu, seringkali kan begitu. Nah kalau sebagai saya sebagai orang hukum, kalau kemudian menurut pandangan hukum juga pelanggaran HAM ya tetaplah pelanggaran HAM kan itu, begitu sahabat. Walaupun nanti ada nation interest, ada humanity interest, ini yang
mana sih mas antara national interest sama humanity interest? Lebih dari mana sih antara kepentingan nasional dan negara ya sama kepentingan manusia? Ada yang berpendapat lebih penting national interest-nya, ada pendapat juga lebih penting humanity interest-nya. Kemarin itu sama, itu kasusnya FPI kenapa dibubarkan, kemudian pembunuhan dan sebagainya adalah ada kepentingan negara di situ. Agar kemudian logikanya gini, agar kemudian negara itu stabilitas negara itu terjaga, ya FPI harus dibubarkan. Peringatannya dengan pembunuhan itu sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya lebih dalam mana, tinggal itu sih. Kalau saya sendiri sih, itu kan saya sebagaimana saya sendiri, saya lebih mengutamakan humanity interest karena itu adalah hak yang kemudian nggak bisa dilepas, dan bagaimanapun juga masyarakat adalah raja kan itu ya. Oke gitu. Nanti ketika ada feedback mohon tulis lagi. Soal soal pungli, laku ada polisi yang nawarin vaksin dengan lancar. Lagi-lagi itu soal soal pungli dan sebagainya, itu soal karena kalau kasus itu kan soal regulasinya atau aturannya udah jelas, udah ada dan sebagainya. Tinggal aparatur hukumnya kan itu yang nggak adil, maka dia bisa nawarin buat SIM dengan lancar kan itu dan sebagainya. Tinggal itu tadi yang saya jelaskan, hukumnya bagaimana, regulasinya bagaimana, dalil belum, apa hukumnya bagaimana dan sebagainya. Oke. Si bertanya di hari ini, bagaimana ya Kak kalau pejabat yang berkorupsi berjuta-juta sampai ada juga yang sampai ringan, hanya dihukum ringan paling cuma dihukum 3 bulan, tapi tak kecil seperti nenek yang laporan mencabut singkong tetangganya dikebut. Si nenek dihukum berat kalau nggak salah sekitar 3 tahun penjara. Ya saya tahu kasus itu kan itu. Oke. Itu ya tadi saya yang dari Mbak Ade Yuli Kurniawati tadi udah saya jelaskan tadi kan itu. Kadang memang itu antara politik dan hukum itu saling berkaitan. Hukum itu kan seperti aturan itu ya. Ada aparat hukumnya, ada polisi, ada hakim, ada jaksa dan sebagainya. Itu dipolitisir oleh kepentingan di atasnya gitu loh. Misal nih soal korupsi, kan nggak mungkin seseorang itu korupsi hanya pribadi buat pribadi. Dari cukan-cukan daripada globalis dan sebagainya kan itu. Maka hukum itu bisa dibeli kan itu. Karena ya memang dia penguasa, makanya dia bisa membeli aparatur hukumnya kan itu. Sedangkan nenek yang kemudian hanya mencuri singkong diserat 5 tahun penjara kan itu. Oke. Hukum tetaplah hukum kan itu, sahabat. Misal nenek dalam regulasi hukumnya itu memang benar. Nenek yang kemudian dalam kasus ini ya 3 tahun itu saya ingat ya, 3 tahun penjara. Nenek yang kemudian mencabut singkong di tetangga itu ya dilaporkan oleh anaknya sendiri atau itu kalau salah, dan kemudian hakim memutuskan untuk untuk dipenjara 5 tahun. Bagi saya memang regulasinya hukum memang seperti itu. Barang siapa yang mencuri dan merugikan orang lain maka dihukum paling berat berapa tahun, 5 tahun, atau kemudian paling ringan 6 bulan kan itu di KUHP, atau ada pasal lain juga. Itu bagi hakimnya nggak salah bagi saya. Memang hukum kita seperti itu kan itu. Tapi kalau melihat asas keadilannya, bagi saya kan itu nggak adil. Maka dalam hukum ada yang namanya hukum progresif. Hukum tambah hukum. Tapi keadilannya itu pasca hukumnya. Misal dalam kasus ini, kasus orang yang kelaparan, kemudian orang yang mencuri roti atau apa itu di Indonesia juga ada, itu
dituntut, misal nenek itu orang tua juga, orang tua mencuri roti kemudian dipenjara 1 tahun kan itu, hakim tetap memutuskan hal itu kan itu. Tetapi hukum tetap hukum, tapi bukan dipenjara sih, tapi kemudian didenda 3,5 juta kan itu. Oke, ada orang tua mencuri roti atau apa untuk kepentingan lapar kan, nggak punya uang, mencuri, maka ada yang melaporkan, hakim memutuskan dipenjara 3,5. Memang itu regulasinya hukum seperti itu kan itu. Tapi setelah itu tapi setelah itu hakim itu malah ini memutuskan dengan keadilannya, setiap orang yang kemudian hadir dalam pengadilan didenda 50 ribuan buat embar denda atas orang tua tadi, begitu. Jadi hukum tetaplah hukum, tapi keadilan itu keadilan. Walaupun keduanya itu saling berkesinambungan, tapi keduanya berbeda. Paham ya? Hukum tetaplah hukum, keadilan tetaplah keadilan. Keduanya berbeda, tapi keduanya saling bersangkutan. Jadi yang saya katakan ada orang tua yang mencuri roti, kemudian dibawa ke pengadilan, didenda 3,5 juta. Tetap hakim memutuskan hal itu, kemudian tapi hakim memutuskan lagi bahwa orang yang hadir dalam persidangan itu juga ditarik 50 ribuan untuk membayar dendanya nenek orang tua tadi, karena dengan alasan bahwa orang-orang di sekitarnya mengabaikan orang tua tadi sampai kelaparan gitu loh, gitu. Oke, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar ya, pasal 5. Kemudian dengan adanya undang-undang ITE di era Jokowi ini banyak orang yang dipenjara kena terjerat undang-undang ITE. Jadi apakah kita perlu membatasi kebebasan berpendapat kita dalam lingkup digital? Padahal digital kan media baru untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu tadi, memang kebebasan berpendapat itu memang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Dasar. Kita boleh apalagi karena kita menggunakan konsep era demokrasi ya, menggunakan konsep demokrasi, maka setiap orang bebas menyatakan pendapatnya kan itu. Tapi jangan lupa di KUHP kita, di hukum pidana kita ada batas-batasannya ketika kita menyampaikan pendapat kan itu. Contohnya di Undang-Undang Dasar 45 kita bebas menyatakan pendapat, kita bebas berdemonstrasi kan itu. Tapi dengan syarat ada izin dari Kapolres, tidak anarkis dan sebagainya kan itu kan syaratnya kan itu. Makanya ada hak, ada kewajibannya. Haknya itu bebas menyatakan pendapat, tapi kewajibannya juga harus nggak boleh anarkis dan sebagainya itu kan. Sama di Undang-Undang ITE dan sebagainya, itu di digital ya, kita bebas semua, bebas menyatakan pendapat kita bebas mengkritik, kita bebas menyatakan pendapat di era digital, baik melalui media massa, media digital, atau kemudian melalui secara berbeda dan sebagainya, secara real kan itu boleh-boleh aja gitu. Tapi itu ada batas-batasannya kan itu. Kita nggak lagi bahas soal filsafat ya, yang katanya bebas itu nggak ada batasannya kan itu. Kita bahas itu, tapi kemudian bebas, kita akan bahas hukumnya, bebas menyatakan pendapat dengan syarat ya nggak boleh kalau kemudian kita di Undang-Undang ITE ada pasal yang memberikan kita nggak boleh menyebutkan instansinya, kemudian kita nggak boleh menghujat, kita nggak boleh menghina kan itu. Walaupun Undang-Undang ITE itu sendiri adalah pasal karet, banyak pasal karet di situ, dan produk hukum Undang-Undang ITE itu kan junto atau kemudian diubah oleh Jokowi, dan memang itu ada campur tangan untuk penguasa agar untuk melindungi Jokowi. Kalau itu kan Jokowi memang diajar habis-habisan kan, ada yang mengkritik Jokowi itu PKI, ada yang mengkritik Jokowi itu bla bla dan sebagainya kan itu. Maka Undang-Undang ITE diubah 2016 itu untuk melindungi penguasa itu, walaupun seperti itu kan itu. Tapi kalau menurut saya memang bebas, kita masih bebas asalkan kita tahu batasannya kan itu. Hati-hati juga kita ada Undang-Undang ITE yang kemudian itu pasal karet kan itu. Banyak orang yang nggak salah, tapi kemudian dengan adanya Undang-Undang ITE malah dijerat orang yang nggak salah itu dijerat dengan pasal-pasal yang karet itu kan itu banyak juga. Nah solusinya bagaimana, yaitu solusinya
satu ya perbaikilah undang-undang ITE itu kan itu. Kalau kemudian kita besok ada kemudian kalau kita boleh berpendapat ya perbaiki undang-undang ITE itu, di amandemen lagi kan itu, direvisi lagi kan itu, karena emang banyak masalah di situ kan itu. Bagaimana sikap kita ada perusahaan menggusur tanah milik kita padahal pernah itu resmi ada sertifikat tanahnya, tapi digusur. Kalau kita melawan nanti juga kita yang salah, itu seperti kita harus dalam atau melawan tapi tetap kalah. Perlawanan kalau kemudian kita benar harus tetap berjalan, walaupun kemudian kita tahu bakal ada tindakan represif dan sebagainya. Walaupun kita tahu negara ini belum baik-baik aja, negara belum sehat, aparat hukumnya masih bisa dibeli, hukum masih bisa dibeli, perlawanan tentang kebenaran harus tetap diperjuangkan kan gitu. Banyak sih kasus-kasus yang kemudian soal tanah itu, misal kasus di Jogja lah soal bandara dan sebagainya itu ya, sampai kemudian saya belum dan sebagainya, itu yang HAM juga kan itu. Ya bagi saya tetap itu berlawan kan itu, tetap dilawan sampai kemudian kalau bisa tetap sampai menang kan itu. Tapi taruhannya ya nyawa, seperti tadi Munir, Uji Tukul, sahabat-sahabat yang lain itu kan dia melawan benar, menurut kita benar, tapi ya taruhannya nyawa, bisa dibunuh kan itu. Kancil, Salim Kancil dan sebagainya, Salim Kancil yang sekarang masih banyak persoalan lagi, kemarin kita soal Kendeng dan sebagainya. Nah, ketika ada contohnya soal Kendengan itu, bagaimana juga kita mau melawan karena kalah itu kan itu, demonstrasi besar-besaran dan sebagainya, dan untuk kata kalahan itu. Kemudian itu tanah milik warga situ sebetulnya udah ada, itu milik sahnya, milik SHM dan sebagainya, tapi digusur oleh pabrik semen karena dengan kali gini-gini dan sebagainya. Gimana untuk kalah kan itu? Karena gini, dengan dalih ya sisi lain apa? Perusahaan itu bisa membeli aparatur penegak hukum, bisa membeli polisinya, dalam artian bisa membeli dalam artian ini ya, bisa membeli kebijakannya itu ya. Ya itu realitanya hukum kita kan itu. Itu memang udah menjadi kritikan, menjadi pembahasan oleh ahli hukum sejak dulu kan itu, sampai sekarang belum selesai. Sekarang kita harus melawan. Kalau kemudian untuk misalnya keadilan kan ada yang namanya litigasi kan itu di pengadilan, atau kemudian non litigasi kan itu. Non litigasi itu yang kemudian hanya mediasi lewat kekeluargaan lah bahasanya kan itu. Kalau litigasi untuk mencari keadilan ya di pengadilan, mekanismenya kan seperti itu kan itu. Tapi alasannya mas kita kalah dengan penguasa ya. Iya memang itu realitanya kan itu, kita kalah dengan penguasa, tapi pilihannya ya kita mau melawan atau tidak. Mungkin kalau kita melawan ada kemungkinan kita menang kan gitu, karena ini adalah negara demokratis dan sebagainya. Tinggal nanti aparat hukumnya itu bisa dibeli atau tidak dan sebagainya, kan begitu sahabat. Oke, ada lagi, ada feedback. Halo. Halo, baik. Iya. Gimana untuk sahabat-sahabatnya semuanya? Intinya gini sahabat, saya kembali lagi ya. Intinya ketika kita membahas isu hal urgensi HAM di era digital, kita harus paham mana kewajiban, mana kita membahas soal HAM, kita harus paham mana hak, mana kewajibannya dulu. Ketika kita menuntut haknya, ya kita harus paham kewajiban kita kan itu. Apalagi di era digital, kita bebas berpendapat dan sebagainya, bebas hak untuk berpendapat kan bebas itu ya, bebas untuk berpendapat. Tapi kemudian jangan lupa kita punya kewajiban, kita nggak boleh mengujar, kita nggak boleh menyebutkan instansi ketika mengkritik di era digital, di media massa dan media sosial itu. Hanya kita sebelum kemudian kita menuntut soal haknya, ya kita tahu kewajiban kita dulu kan itu. Itu yang paling penting kan itu. Di sisi lain kita juga harus hati-hati ketika kita ini berkembang di media sosial ataupun kemudian isu soal hak asasi manusia di era digital.
karena ada undang-undang ITE yang masih ada banyak pasal karet di situ, yang mana pasal karet di situ digunakan oleh penguasa ataupun orang yang punya uang ataupun orang yang sewenang-wenang untuk menjerat orang yang lemah dengan pasal-pasal karet di situ kan itu. Begitu. Ada lagi? Baik, mungkin udah gak ada pertanyaan ya Mas ini. Ya. Udah cukup juga, banyak yang bertanya ini tadi. Itu ya. Iya. Cukup paham. Tadi ini udah atau lanjut? Sebentar Mas, mungkin untuk sahabat-sahabatnya semuanya ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa via chat atau mungkin bisa menghidupkan mic-nya. Oke sahabat-sahabat semuanya, mungkin untuk kameranya bisa di-on ya semuanya. Oke, bisa di-on ya semuanya biar kita juga sama-sama tahu, untuk pematik juga biar paham juga kita ya. Oke. Ada? Mungkin ada yang mau berpendapat atau kemudian mau mengkritik saya atau kemudian entah apalah, ada koreksi dalam diri saya. Ada yang tanya dan sebagainya. Baik, kelihatannya sudah cukup Mas. Cukup ya? Ya. Juga udah cukup jelas juga untuk materi pada hari ini. Tadi ini gimana? Tutup atau gimana? Oke, kita lihat juga nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi aja Mas. Oke, closing dari saya ya, closing statement dari saya, kita harus paham, kita sebagai PMI, sebagai kader PMI, kita harus paham kita harus mampu menjawab atas segala sekian proses eksploitasi, atas proses dehumanisasi atau proses atas proses asasi manusia dan sebagainya itu ya. Karena kader PMI ada yang untuk menjawab hal itu semua kan itu. PMI ada untuk mewajibkan keadilan, PMI ada untuk menjaga hak asasi manusia dan kemudian mampu menjadi kemakmuran, mampu mengangkat harga martabat manusia dan sebagainya. Sahabat-sahabat tadi ketika berbicara soal HAM juga harus paham apa sih HAM itu sendiri kan itu, esensinya apa. Jangan hanya menuntut HAM, tapi ada kewajiban juga melakukan itu juga. Karakternya HAM itu juga melekat dalam diri manusia, nggak bisa dicabut dengan alasan tertentu, tapi juga bisa dicabut manakala ada kewajiban yang dilanggar dan sebagainya. Ya itu dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya tetap semangat menjalani proses walaupun di kala pandemi, walaupun bermuka muka, sahabat-sahabat harus menjadi kader yang mampu menjawab tantangan zaman, menjadi kader yang mampu menjawab sekian proses eksploitasi, dehumanisasi atas proses pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Karena PMI hadir untuk menjawab itu semua gitu ya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sahabat Saiful Huda yang telah menjadi pemantik pada diskusi kita hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita, pastinya dapat menambah wawasan, menambah ilmu juga. Dan untuk sahabat-sahabat ini semuanya, jangan berhenti di sini, tetap ikuti diskusi-diskusi kita lainnya, dan terutama untuk rayon kita, jika sahabat-sahabat ini semuanya masih pengen apa sih itu HAM, dan kita tidak hanya membacakan tentang HAM ya, masih banyak lagi mungkin
bisa langsung gabung kita ke Rayon pastinya ya, kita terbuka untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Baik, itu saja kita cukupkan. Terima kasih untuk sahabat-sahabati yang telah bergabung, yang telah mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Begitu sahabat-sahabati, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.